Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para penggemar sulur kembang, marilah kita duduk kembali bersama-sama saat ini di sini, baik yang di Papua, di Irian, baik yang ada di Sulawesi atau di Kalimantan, atau yang berada di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Pada saat ini saya berada di sini. Jenengan juga sama, ada di sini. Marilah kembali sulur kembang, kita bercakap-cakap. Jadi tidak usah dimasukkan ke pikiran, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Yang baik kalau mau dipakai ya silahkan, nggak dipakai ya silahkan. Jadi kita bincang-bincang, omong-omong saja. Jikalau sedang sholat, maka hendaklah engkau jadikan segala sesuatu berada di kedua telapak kaki ini. Jadi kalau kita sholat, segala apapun yang kita ingat, segala apapun persoalan kita taruh berada di kedua telapak kaki ini. Supaya tidak mengganggu. Jadi diinjak, dicampakkan, yang di atas hanyalah yang disembah, yaitu yang dimuliakan, yaitu Allah. Jadi ketauhidan itu harus seperti itu. Bagaimana kita betul-betul menikmati sujud kita hanya kepada Allah, tidak kepada persoalan-persoalan tadi. Hendaklah kita berlindung pada Allah dari selain Allah. Jadi meskipun selain Allah itu mendatangimu dengan keridhaan Allah. Orang patrap itu biasanya muncul sesuatu selain Allah. Kita harus lurus. Allah tidak berupa sinar, tidak berupa cahaya, atau tidak berupa tulisan, atau tidak berupa apapun. Pada saat dengan kelihatan seperti itu, tetap yang kuat kepada Allah. Kalau itu tidak menyingkir, berarti itu adalah kehendak Allah. Kalau tidak, mesti akan pergi, menyingkir. Karena di situ ada daya daripada Tuhan yang melindungi kita dari pancaran nur ilahi. Meskipun yang datang itu ayah, ibu, nenek, cahaya, tetap yang kuat. Yang membuat semua itu ialah Allah. Jadi juga kalau kita berangkat menuju kematian, kadang pindah tempat itu, maka di situ biasanya muncul sang ibu, sang bapak, nenek, cahaya. Jangan digubris, karena itu adalah bukan Allah. Ciptaan Allah. Jenengan lurus menuju kepada Allah. Di dalam menuju itu biasanya muncul sang jiwa, sang diri kita ini muncul. Pada saat itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau muncul dirinya, kita kembalikan kepada Allah. Jadi yang menumbuhkan. Pada saat itu kita kembali. Ada yang menumbuhkan, yaitu adalah sang Rob. Jadi Rob ini adalah merupakan perumusan sesuatu yang ya luar biasa lah. Itu adalah merupakan pelajaran dari Allah. Setelah kita memahami bahwa Robbil Alamin, Rob dalam kata tarbiyah adalah penumbuh, pemelihara, pendidik. Jadi seperti itu tugasnya sang Rob itu, sehingga kita dalam keadaan apapun selalu sang Rob itu
membimbing, selalu mendidik, selalu memelihara, selalu menumbuhkan. Misalnya rambut dipotong, siapa yang menumbuhkan? Kemudian pohon pisang kita potong, sebelum berbuah dia akan tumbuh lagi. Rumput disabit, tumbuh lagi. Siapa yang menumbuhkan? Selama masih ada sesuatu di antara keberadaan Allah dan antaramu, maka engkau adalah hamba dari sesuatu itu. Jadi, selama masih ada sesuatu di antara keberadaan Allah dan antaramu, maka engkau adalah hamba dari sesuatu itu. Sehingga apa? Harus bersih dari segala-galanya. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah. Dan Allah itu sudah dituliskan, kita diajarkan oleh Allah sendiri, laisa kamitslihi syai'un fil ard. Sehingga kemakrifatan pun di dalam mencari Allah terpaksa kita tinggalkan, karena ketika menerangkan zat tidak bisa. Karena sudah ditutup oleh Allah seperti itu. Sehingga kendaraan kemakrifatan kita ganti dengan kelembutan, yaitu patrap. Ya Allah, saya menerima Allah sebagai Tuhan saya. Teguhkan. Jadi ketauhidan itu keteguhannya juga. Bagaimana Fussilat 30? Kalau kamu beriman kepada Allah, memperteguh pendirianmu, malaikat akan datang. Jangan engkau ragu-ragu, jangan engkau khawatir. Engkau dijanjikan surga oleh Allah. Jadi enggak usah minta. Apabila kita memperteguh pendirian kita, maka malaikat akan datang. Akan memberitahu atau memberikan respon bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita, yaitu surga itu tadi. Tetaplah dalam Allah. Allah tentu tertibkan atasmu segala sesuatu dengan kekayaan yang tiada lagi engkau berhajat apapun lagi. Jadi kalau misalnya kita ini misalnya melakukan sesuatu, misalnya wiridan dengan membaca dan sebagainya, biasanya itu kalau sudah tercapai ditinggalkan. Tetapi kalau kita mencintai Allah, tetap kita selalu ingat kepada Allah. An-Nisa 103, setelah kamu sholat, hendaklah baik berdiri, duduk, berbaring, selalu ingatlah kepada Allah, sampai aman kamu sholat kembali. Dan jangan selain Allah yang menjadi pilihanmu, maka Allah pun akan gaib. Ya, tidak nyata, tidak tampak. Disinilah kadang-kadang kita ini ada sesuatu yang mengganggu kepada kita itu. Pada saat kita mengalami kepedihan, kita mengalami kesusahan, biasanya kita akan bergeser, salah-salah malah menyalahkan kepada Allah itu. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu? Allah merupakan sesuatu yang gaib bagi kita. Tetapi kalau kita sudah mengerti bahwa Sang Rob itu adalah pemelihara, pendidik, maka kita akan memahami dan Allah itu adalah tetap sesuatu yang nyata. Coba di dalam segala persoalan. Seperti kemarin sudah diterangkan masalah sabar. Sabar itu adalah merupakan satu kekuatan. Di dalam menghadapi sesuatu, hendaklah jenengan sabar. Kalau sudah jenengan sabar, hendaklah jenengan tersenyum. Ketika tersenyum, kita gembira, itu adalah satu bentuk tawakal. Jadi kita ini tidak tergoyangkan oleh sesuatu persoalan itu. Sehingga Allah itu tetap keberadaannya, bahwa Sang Rob adalah pendidik, selalu mendidik. Dalam persoalan-persoalan itu ternyata
Rob itu mendidik kepada kita itu. Kemalangan apa yang akan menimpamu? Halangan apa yang akan menghadangmu? Itulah bila Allah gaib. Engkau terperosok ke lembah hina. Dirimu menjadi rendah dalam perhambaan dan kejahatan pada segala sesuatu. Jadi kalau Allah sudah menjadi gaib, berarti kita sudah kita sendiri yang membuat tidak melihat Allah kembali, tapi melihat sesuatu yang diharapkan menolong dirinya, menolong kita sendiri selain Allah itu. Seperti itu. Sehingga Allah tidak lagi ada di dalam diri kita ini. Artinya tidak dalam, katakanlah orang umum menyatakan dalam hati kita. Jadi misalnya kalau kita melihat di makam-makam para wali, kita tidak bisa mempersalahkan. Karena beliau-beliau itu orang-orang yang merasa mungkin berdoa nggak pernah dikabulkan. Sehingga Allah menjadi gaib. Yang ada adalah kuburan para wali-wali itu. Sehingga dia mengharapkan pertolongan dari wali-wali itu. Sehingga Allahnya menjadi gaib, menjadi hilang dalam hatinya ya, seperti itu. Bila hal itu terangkat akan menjadi sama, tiada beda yang menyedihkan dan yang menggembirakan, yakni bila terangkat hijab yang memisahkan engkau daripada Allah, padahal roh min ruhi, tiupan napas dari Allah, wujud bentuk kodrat Allah, niscaya semua selain Allah itu tiada bernilai lagi, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Jadi, bila hal itu terangkat, akan menjadi sama. Tiada bedanya yang menyedihkan dan yang menyenangkan, yakni bila terangkat hijab yang memisahkan engkau daripada Allah, maka bentuk kodrat Allah. Jadi kita ini adalah tiupan daripada Allah, min ruhi. Kemudian bentuk kodrat Allah. Niscaya semua selain Allah itu tiada bernilai lagi, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan, yang terjadi atau mendapat kita merasa pertolongan selain Allah tadi. Padahal kalau kita tetap Allah itu yang nyata, sesuatu akan berjalan dilalah kersaning Allah. Katanya orang Jawa seperti itu. Dilalah kersaning Allah gitu loh. Satu contoh seperti itu. Jadi satu contoh gini. Saya ini kan menanam tanaman di muka rumah. Airnya kecil sehingga nggak bisa nyiram gitu loh. Loh dilalah kersaning Allah loh. Yang Banyuwangi beberapa hari ini ada hujan. Itulah dilalah kersaning Allah, itu seperti itu. Sehingga kita tetap di dalam Tuhan. Jadi kita Allah itu tidak tampak menjadi suatu yang gaib, tetapi suatu yang nyata. Sering pengenalan nama Allah yang Maha Agung adalah pertama-tama fitnah. Karena tidak nyata. Satu contoh misalnya gini. Pesawat terbang. Pesawat terbang itu selamat karena pilotnya pinter. Bukan karena Allah. Orang-orang misalnya menyatakan suatu kaum tidak akan bisa merubah dirinya apabila tidak kaum itu yang merubah. Ini Allahnya di mana? Ternyata ayat itu dipotong. Coba ayat itu diteruskan. Apabila Allah menentukan keburukan atas kaum itu, maka tidak akan ada yang bisa menolong. Nah, di sini, jadi di sini itu ada seperti itulah. Jadi pada mulanya orang-orang masih belum mengenal Allah, kepercayaannya adalah
yang dipakai adalah orang barat. Contohnya visi dan misi tadi. Saya kasih contoh ini misalnya di tempat saya. Itu sudah melaksanakan pertanian sesuai visi dan misinya. Padinya dimes sampai burungnya itu diketaki dewe. Itu dihalau itu. Tapi ketika panen malah habis dimakan burung. Jadi seperti itu. Jadi ternyata di situ ada satu ketentuan. Contohnya ialah paru-paru saya bergerak. Napas saya mengalir. Bukan saya yang menggerakkan. Jantung saya bergerak, darah saya mengalir. Bukan saya yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Saya dulu kecil. Kemudian menjadi besar. Menjadi tua. Siapa yang menggerakkan? Saya makan pohon pisang. Makan pisang goreng. Siapa yang memberi makan pohon pisang? Dia nggak berjalan. Berdiam aja. Dulunya kecil. Tahu-tahu menjadi besar. Kalau belum berbuah. Dipotong tumbuh lagi. Kemudian anaknya menjadi banyak. Siapa yang memberi makan? Jadi visi dan misi tidak bisa menembus hal itu kan gitu. Ada sesuatu yang memberi makan. Karena tidak bisa manusia membuat alat dari pohon pisang itu. Sehingga dari kecil menjadi besar. Kemudian menjadi tua, berbuah, mati. Ya gitu. Bila Allah meniadakan daripada kita tuntutan yang diajukan nama itu, maka lenyap pula lah tuntutan lawan nama itu. Barang siapa yang menuntut nama itu berarti telah menyekutukan Allah dan membuat peluang tibanya tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi dat sifat asma af'al itu tidak bisa terpisahkan dengan nama Allah. Kalau dulu nama Allah itu pada mulanya orang zaman sebelum Nabi Muhammad menyebutnya ialah Huwa. Hai Israel. Huwa itu Esa adanya. Kemudian di dalam Matius Eli. Eli, Eli, lama sabaktani. Kemudian zaman Nabi Musa itu menyebutnya adalah Abi, Bapak, Abi Najini Minal Jaumid di Olibin. Kemudian di orang Hindu menyebutnya itu berada di kitab Weda disebut Tat atau Prajapati. Ya. Oh Tuhan, di mana para dewa memujamu, aku memohon wisdom, kebijaksanaan. Dan Tuhannya ngomong, aku adalah tunggal, Esa. Para sarjana itulah yang memberi nama aku bermacam-macam. Ketika Rasulullah turun diutus untuk seluruh umat manusia, bukan untuk kaum. Rasulullah SAW menegaskan bahwa nama dari Tuhan itu Allah. Ya, ini. Jadi nama Allah yang wujudnya Allah tinggal bersaksi atau menjadi saksi dalam percaya tadi. Seperti itu. Allah adalah lebih baik bagi kamu dari dirimu sendiri. Jadi bila engkau lalai, Allah yang mengingatkan. Bila engkau berpaling, Allah lah yang mendatangi. Seakan-akan Allah yang membuat bangunan indah, penuh kemuliaan karena ingatan Allah padamu atau merasa senang bersamamu tanpa kegelisahan. Allah yang maha kaya tiada memerlukan darimu dan daripada segala sesuatu. Allah yang menciptakan memiliki segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat di dalam hadis qudsi itu ternyata Allah itu lebih sayang daripada kita kepada Allahnya. Allah lebih sayang kepada kita. Apabila hambaku ingat, aku dekat. Apabila hambaku ingat dalam suatu jemaah,
Aku akan mengingatnya dalam jemaah yang lebih sempurna. Jadi jemaahnya para aulia. Apabila hambaku mendekat sejengkal, aku mendekat sehasta. Jadi Allah mendekat sehasta. Apabila hambaku mendekat sehasta, maka aku mendekatnya sedepa. Apabila hambaku mendekat dengan berjalan, Allah mendekatnya dengan berlari. Jadi Allah lebih sayang kepada kita daripada kita ini. Karena kita kalau sudah ketenggor segala persoalan, maka kita kadang-kadang bergeser. Melupakan Allah, kita berusaha minta bantuan yang lain. Nah itu. Jadi seperti itu. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemuliaan Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sungguh Allah benar-benar maha kaya lagi terpuji. Disinilah menunjukkan bagaimana Allah itu sebenarnya nggak perlu manusia itu kan itu. Tapi Allah itu sayang kepada manusia. Karena manusialah yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga ditiupkan oleh Allah min ruhi. Jadi min ruhi adalah kepunyaan Allah. Itu. Jadi coba kita perhatikan bagaimana kesadaran-kesadaran kita dengan adanya hal seperti tadi. Kita harus mempunyai kesadaran terhadap Allah itu sendiri. Jadi, manusia sebenarnya adalah makhluk yang fitrahnya bertuhan. Mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, yang mengelola, dan menguasai alam semesta. Inilah naluri dasar daripada manusia. Mempunyai kesadaran bertuhan. Gitu. Namun, lambat laun kesadaran bertuhan ini menjadi tenggelam. Karena ditumpui kesadaran-kesadaran yang rendah lainnya. Ketika berada dalam saat-saat kritis atau dalam keadaan kesulitan, di mana ketika itu manusia telah tidak lagi mampu mengatasinya, secara spontan kesadaran fitrah seringkali muncul. Manusia menjadi ingat dan sadar kembali akan arti peranan Sang Tuhan. Jadi ketika ada musibah yang menimpa diri kita, maka batin manusia itu yang paling dalam sering mengatakan, ya Tuhan, sekira Engkau lepaskan saya dari kesulitan ini, dari musibah ini, dari penderitaan ini, dari bahaya ini, niscaya kami akan menjadi orang yang beriman dan berterima kasih kepadamu. Itu sering-sering terlontar seperti itu. Padahal nikmat yang diberikan kepada kita itu sudah sangat banyak. Ketika kita mengalami permasalahan, malah seperti itu. Saya ini orang yang sudah sembahyang. Semua sholat sunat sudah saya lakukan. Kenapa saya masih terbentur persoalan yang sangat sulit saya mengatasinya? Itu jadi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat secara ilmu pengetahuan, secara ilmu pengetahuan para ilmuwan juga telah membuktikan bahwa berketuhanan adalah fitrah manusia. Di antaranya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Michael Passenger dari awal kira-kira tahun 1990-an. Dan penelitian yang lebih baru lagi oleh Ramachandran bersama dengan timnya di Universitas California. Mengenai adanya istilahnya God spot atau titik Tuhan dalam otak manusia. Pusat spiritual yang terpasang ini terletak di antara hubungan-hubungan saraf dalam coping-coping temporal otak melalui pengamatan otak dengan topografi emisi positron area-area saraf tersebut bersinar manakala subjek penelitian diarahkan untuk mendiskusikan topik spiritual.
atau masalah agama. Jadi tanpa disadari mengeluarkan sinar. Jadi aktivitasnya tersebut selama beberapa tahun telah dikaitkan dengan penampakan mistis pada epilepsi dan penggunaan obat LSD. Penelitian Ramachandran adalah penelitian yang pertama kali menunjukkan bahwa camping itu juga aktif pada orang yang normal. Jadi titik Tuhan. Jadi tidak membuktikan adanya Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa otak telah berkembang untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan pokok, untuk memiliki, menggunakan kepekaan-kepekaan terhadap makna dan nilai-nilai yang lebih luas, termasuk persoalan-persoalan mengenai ketuhanan tadi. Sebetulnya untuk hal ini, para ilmuwan itu tidak usah repot-repot. Kita lihat aja pohon pisang. Pohon pisang itu kecil, kemudian besar, kemudian berbuah, tua, mati. Siapa yang menggerakkan? Gitu ya. Jadi seperti itu kesadaran-kesadaran yang ditimbulkan dari manusia sebagai fitrah sebenarnya sudah ada di dalam otak manusia, itu sudah ada hal itu. Gitu. Mengapa manusia ini dikukuhkan sebagai makhluk yang paling mulia? Karena manusia adalah makhluk spiritual yang paling tinggi, di mana jiwa manusia diciptakan secara berbeda dengan makhluk yang lain, karena ia adalah tiupan daripada min ruhi, roh milik Allah. Dengan demikian hakikat daripada jiwa roh manusia adalah dekat dengan asalnya, jadi dengan Tuhan. Yaitu di dalam As-Sajdah ayat 9, bahwa setelah dibentuk, disempurnakan, maka ditiupkan oleh Allah. Min ruhi, roh milik Allah, menjadi roh kita ini. Pada waktu itu, setan tidak mengerti peristiwa peniupan itu, yang taunya dibuat daripada tanah. Sehingga disinilah manusia itu punya kesadaran yang tinggi masalah spiritual itu tadi. Karena tanpa disadari itu, sang min ruhi ini akan meluncur, akan mencari kemana rumahnya, tempatnya, yaitu adalah Tuhan. Jadi menurut hampir semua kepercayaan dan pandangan spiritual, meyakini bahwa hakikat jiwa manusia itu dekat dengan Tuhan karena ia berasal dari Tuhan. Jadi misalnya Quran menjelaskan konsep hubungan antara roh atau jiwa dan Tuhan sebagai min ruhi dan rob. Di mana min ruhi adalah roh milik Allah, adalah berasal dari rob, dari Allah. Jadi juga dalam kepercayaan orang Hindu, maka di situ disebut Atma. Atma itu adalah sesuatu yang suci, roh, yaitu sesuatu yang suci, yaitu kembalinya ya kepada Tuhan itu tadi. Kalau orang Hindu menyatakan itu adalah sebagai tat atau prajapati. Bahwa jiwa atau Atman tadi yang berasal dari Brahman Tuhan, orang-orang Hindu membicarakan tentang diri yang bersemayam, yang bersinar, meskipun ia tersembunyi di balik semua benda. Dan tentang cahaya ketuhanan yang secara misterius hadir dan bersinar kepada setiap orang. Ajaran juga dari Kristiani, dari orang Barat, sama. Di situ, di dalam kitab disebutkan, roh yang ada pada manusia, napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Dalam Injil Lukas dikatakan kerajaan Tuhan bersemayam dalam dirimu. Dan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, maka disama, aku tiupkan napas kehidupan melalui hidung menjadi nyawa yang hidup. Jadi manusia ini sebetulnya mempunyai tingkat spiritual yang tinggi.
sudah punya dasar untuk mencapai perjalanan spiritual. Spirit itu adalah roh. Spirit itu adalah jiwa. Spirit itu adalah semangat. Jadi manusia lahir dari bagian min ruhi, roh kepunyaan Allah, maka dia dipilih menjadi khalifah Allah dan memegang amanat Allah. Jadi apa yang sama dalam roh manusia dan roh Tuhan adalah kemauan bebas. Tuhan satu-satunya sang diri dengan kemauan mutlak yang memiliki kekuasaan apa saja yang dia kehendaki, bahkan bertentangan dengan hukum-hukum alam semesta, telah meniupkan roh Allah min ruhi kepada manusia dan mengantar manusia pada suatu tingkat kehidupan tertentu agar manusia dapat memanifestasikan sifat-sifatnya di muka bumi. Jadi manusia dapat berbuat apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kalau kita melihat kenyataan yang ada, bahwa kita timbulkan kesadaran kita, kalau roh ini adalah tiupan daripada Allah, juga napas tiupan daripada Allah. As-Sajdah ayat 9 juga kitab Taurat. Kemudian tubuh saya adalah, wujud saya adalah bentuk kodrat Allah. Karena apa? Jantung saya bergerak, darah saya mengalir, saya tidak bisa menahan. Tidak bisa saya menggerakkan jantung saya, mengalirkan darah saya. Saya membutuhkan oksigen. Bukan saya yang menjadikan oksigen itu. Dari sinilah kita ini ternyata sangat dekat dengan Allah. Kesadaran ini yang kita bawa. Dengan Allah, saya mencapai cita-cita saya. Karena tadi, dengan Allah, karena roh saya adalah min ruhi. Napas saya tiupan Allah. Jantung saya bergerak, darah saya mengalir. Bukan saya yang menggerakkan. Oksigen, saya yang beri saya siapa? Allah semua. Sang Rob yang mendidik saya. Dengan Allah saya meraih cita-cita saya. Saya izinkan untuk datang kepada saya dengan gembira dan menyenangkan. Dan sukses dan selamat dunia akhirat. Saya percaya Allah. Percaya Allah adalah kekuatan yang selalu bersama saya untuk melakukan kehendak Allah. Karena apa? Saya adalah alat Allah sebagai khalifah. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang becak. Jadi saya adalah ditugaskan manusia ini sebagai khalifah Allah yang sangat dekat dengan Allah. Karena disebutkan di situ bukan muslim, bukan mukmin, tetapi semua manusia mendapat tiupan daripada Allah. Sehingga kalau dengan demikian, jadi ada hubungan antara jiwa dengan Tuhan, kemudian hubungan antara roh dengan Tuhan tadi, sehingga kita ini adalah harus sadar bahwa saya harus kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesadaran saya adalah kembali kepada Allah. Karena roh ini adalah kepunyaan Allah. Jadi itu adalah merupakan kesadaran-kesadaran dari manusia. Saya sebagai manusia harus saya timbulkan. Karena hakikat manusia itu adalah dari Allah dan dekat sekali dengan Allah. Bila engkau telah melihat Allah di balik sesuatu, lalu engkau mendurhakai Allah, maka durhakamu itu adalah kesadaran. Barang siapa yang mendurhakai Allah atas kesadaran, maka berarti telah memerangi Allah. Jadi, kalau engkau telah melihat Allah di balik sesuatu, contohnya tadi, saya makan pisang goreng.
Yang memberi makan pohon pisang siapa? Berarti Allah ada di situ kan. Kemudian saya makan nasi. Kemudian yang memberi makan padi siapa? Di situ ada sungai. Sungai dari siapa? Maka dalam Al-Baqarah 22, akulah Allah yang mendorong-dorong awan dari sela-sela jatuh hujan. Kemudian timbul tumbuh-tumbuhan berbuah untuk kamu manusia. Di situ ada Allah. Jadi di balik segala sesuatu itu ada Allah. Yang menumbuhkan pohon pisang kecil besar tua mati siapa? Juga saya tadi. Siapa yang menggerakkan paru-paru saya? Yang menggerakkan napas saya, jantung saya? Siapa? Sama dengan tadi. Siapa yang memberi makan pohon padi tadi? Siapa yang memberi makan pohon pisang? Nah, di balik itulah kita akan melihat adanya Allah. Sehingga dari situlah kita wajib mensyukuri. Kemudian kita wajib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang siapa yang mendurhakai Allah atas kesadarannya, maka berarti telah memerangi Allah. Karena kenyataannya kalau kita perhatikan semua itu adalah adanya menunjukkan keberadaan daripada Allah itu tadi. Allah sediakan bagi yang mendurhakai Allah sesuatu alasan, dan Allah sediakan pula bagi yang berperang dengan Allah sesuatu medan peperangan di mana akan Allah biarkan baik engkau maupun yang dengannya engkau memerangi Allah, dan perlindungan Allah datang dari arah belakang yang mana Allah akan mencerai-beraikan kamu. Jika Allah mencerai-beraikan, berarti engkau akan kulenyapkan, akan dilenyapkan oleh Allah. Contohnya ialah Fir'aun. Hanya dilenyapkan dengan tongkatnya Nabi Musa saja. Jadi seperti itu kalau Allah itu melakukan tindakan. Jadi tidak akan ada yang bisa melakukan sesuatu. Yang menolong tidak akan bisa. Ini adalah suatu contoh-contoh yang sudah ada. Kalau seperti itu, kenapa tidak kita memperteguh pendirian kita kepada Allah tadi? Jadi ilmu yang menunjukkan pada Allah adalah laksana lorong yang menuju kepada Allah. Ilmu yang tidak menunjuk kepada Allah ialah sesuatu hijab yang menggoda. Jadi misalnya ilmu dunia, keindahan, kekayaan yang membuat terpesona pada selain Allah. Misalnya, contohnya saja misalnya jimat huruf ataupun mungkin permata atau mungkin kekuatan-kekuatan ilmu dengan menjalankan ilmunya, misalnya bentuk kanuragan, aji-aji, mantra dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu hijab yang menggoda kepada kita sehingga kita terpesona, sehingga kita melupakan kepada Allah. Tapi ketika kita naik pesawat terbang, meskipun jenengan membawa besi kuning, merah delima, pakai mantra-mantra, jenengan mesti punya khawatir. Kalau aku jatuh bagaimana? Maka kembalilah, kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah. Mesti menyebut Allah. Ya. Tidak akan sampai panggilan-panggilanmu di belakang hijab, kecuali dengan menyingkirkan hijab itu. Yang demikian adalah keharusan bagi setiap perkenalan Allah terhadap siapa yang telah melihat Allah. Jadi kita harus
melepaskan diri kita dari hijab-hijab tadi. Jadi di dalam diri kita ini jangan terpesona oleh hal itu. Meskipun kita memakai alat, misalnya untuk menggergaji kayu, memakai gergaji. Tapi kita jangan terpesona kepada gergajinya, tetapi terpesonalah kepada yang membuat besi. Wa anjalna hadidabi baksun sadidun. Jadi Allah lah yang membuat besi itu sehingga bermanfaat kepada manusia, bukan kepada kekuatan besi itu. Bagaimana contohnya adalah Nabi Zakaria. Beliau masuk ke pohon, musuhnya tidak bisa melihat. Apa yang terjadi ketika dia merasa berlindung di dalam pohon, musuhnya tidak terlihat? Apa yang terjadi? Digergaji sehingga mati. Contohnya Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus, ketika berhadapan dengan dari prajurit Majapahit ya, jadi itu dari Adipati Terong yang diutus oleh Sunan Ngampel untuk melindungi atau mengabdi kepada Majapahit, padahal beliau itu Islam. Ketika berhadapan dengan Sunan Ngudung wali memakai baju besi, sehingga Adipati Terong tadi mengerti hal itu. Yang ditusuk bukan besinya, akhirnya lehernya yang ditusuk. Apa yang terjadi? Yang jadi wali malah meninggal dunia. Karena dia tidak menyingkirkan hijab itu. Kita boleh memakai alat-alat itu. Tetapi jangan lupa bahwa alat-alat itu semua dari Allah. Allah telah bersumpah atas diri Allah sendiri. Bahwa tiadakah meninggalkan barang siapa yang meninggalkan sesuatu demi untuk Allah, melainkan akan Allah berikan padanya ganti yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan itu. Misalnya Al-Maidah 54. Hai sekalian orang yang beriman, siapa yang melepaskan agama Islam di antara kamu dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang dikasihi Allah. Dan merekalah kasih kepada Allah. Ramah tamah kepada sesama orang mukmin, keras menghadapi orang kafir, selalu berjuang dalam agama Allah. Tiadalah segan dari celaan dari orang-orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki Allah, dan Allah luas dan maha mengetahui. Seolah Allah berfirman, mengapa pikiranmu bersimpang siur? Dan mengapa duka citamu engkau simpan bermalam-malam hingga sampai pagi, belum juga terlepas darimu. Seolah Allah berfirman, mengapa pikiranmu bersimpang siur? Dan mengapa duka citamu itu engkau simpan bermalam-malam hingga sampai pagi, belum juga terlepas dari dirimu. Jadi terus dalam kepedihan itu, pola pikir adalah cara orang Barat selalu memakai rasio terperinci, teranalisa, terprogram, visi dan misi. Ketika gagal bingung, dibahas terus-menerus, sampai mimpi berpikir negatif. Karena tidak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Lihatlah Robbil Alamin. Saya makan pisang goreng, siapa yang memberi makan? Pohon pisang. Saya makan nasi, siapa yang memberikan makan? Pohon padi. Kemudian bagaimana oksigen yang
kemudian diberikan kepada saya. Juga hukum, aturan masih bisa dibayar. Misalnya berpuasa, tidak sempat, masih bisa membayar fidyah. Tetapi Allah, kedekatan dengan Allah, misalnya Al-Aqsab 41-44. Kamu ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kamu pagi maupun petang. Allah memberi rahmat kepada kamu. Jadi tidak usah minta. Allah memberi rahmat kepada kamu. Malaikat mendoakan kamu dari kegelapan menuju terang. Nggak usah minta. Dan salam dari Allah ketika kamu menghadap. Jadi seperti itu. Kalau kita merasa bahwa ada Tuhan, kita merasakan seperti itu, kembali sabar. Sabar itu adalah merupakan satu kekuatan yang kita bisa laksanakan dalam kepedihan-kepedihan itu. Apalagi jenengan tersenyum gembira. Kalau jenengan tersenyum gembira, berarti jenengan tawakal. Kalau jenengan tawakal kepada Allah, mesti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Karena Sang Rob itu fungsinya selalu mendidik. Tidak ada pertanyaan? Ya, saya kira materi bisa kita cukupi sekian. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita dalam rangka mencapai ketauhidan dan mencapai cinta kita kepada Allah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.